sahabat Eljon di seluruh Indonesia, bersama dengan saya Cecilia Rosalinda di Indonesia Investment Forum Special Mall Edition Eljon TV. Nah, di edisi istimewa kita kali ini, seperti biasa saya ditemani oleh host realnya Indonesia Investment Forum, merupakan pakar properti Indonesia, Ruby Herman. Justru ada lu enak sih, jadi kita bisa duet. Gitu kan ya. Saling melengkapi ya Ruby ya. Iya. Oke, Sil. Kalau minggu lalu udah jalan-jalan ke mall, nih sekarang ke mall lagi. Sekarang kita mau ke mall mana sih ya? Ya, karena kita cinta sama mall, apalagi mall-mall di Indonesia itu nggak kalah keren dengan mall-mall di mancanegara gitu kan. Nah, di edisi istimewa kita kali ini, kita akan jalan-jalan ke daerah Jakarta Timur, Ruby. Oke. Nah, di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir General Manager dari Arion Mall Jakarta Timur kita yang sangat kita tunggu-tunggu nih update-nya nih. Hai Pak Oce Jaswadi, apa kabar? Halo, apa kabar Bu Ocha, Bu Ruby? Halo sahabat Eljon, luar biasa. Sehat semuanya? Duet ya Ocha dan Oce ya. Sil, kalau lihat dari wajahnya ceria nih, Sil. Iya, berarti bisnis so good nih. So good. Wajah sudah mencerminkan nih. Bisnis mall lancar banget nih di Arion Mall. Kita mau tanya-tanya update-nya gimana. Silakan mungkin, Sisil. Yes. Pak Oce gimana nih? Arion Mall sudah lama sekali kan ya berdiri ya. Sejak tahun berapa itu Pak Oce? Betul. Jadi Mall Arion Mall sendiri ini terletak di Jakarta Timur. Berdiri dari tahun sejak 1990 dengan arsitektur modern yang terletak di Jalan Pemuda. Alamatnya di Kavin 3 sampai 4 tuh. Di Rawamangun, Jakarta Timur. Depannya Veldrum, Bu. Pembangunan sekarang udah berjalan sekarang. Udah keren sekarang, aksesnya sekarang semua udah keren sekarang. Mau lewat di kiri, kanan, atas, bawah, oke lah sekarang. Bayangin, dari tahun 1990, Ruby. Ruby waktu itu masih sekolah di mana, Ruby? Mungkin saya masih SMP kali ya. Saya juga. Nah, dari tahun 90, pasti sudah mengalami metamorfosa nih dari sampai dengan tahun 2020 ini ya Pak Oce. Bisa cerita ke kita dan ke sahabat Eljon nih ya terutama ya, pengen tahu apa sih Arion Mall itu, gimana perkembangannya sampai dengan hari ini? Ya oke. Mungkin baru pertama kali tahun 1990 itu dirancang oleh tim arsitektur GOD Pataka Alam. Kontraktornya namanya PT Multi Kotrindo Perkasa. Dibangun di lahan di sekitar luas kurang lebih hampir 10.000, luas lantainya hampir 20.000. Kita total ada 5 lantai, Bu Ocha. 5 lantai ya? Iya, dan kita itu adalah net leasable areanya, Pak Oce ya? Iya, betul. Dan itu kita sudah mengalami perubahan-perubahan desain ya, tentu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti eskalator, lift, AC sentral, dan power listrik genset dan segala macam lah, yang pada umum lainnya mall yang disediakan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Tapi ya ini makanya keunikannya ya Ruby ya. Kalau mall-mall di era tahun 80-an, 90-an itu mereka pede banget berdiri sendiri nih. Tidak ada diri sendiri open, ya? Gitu kan. Nah, ini salah satu ciri khasnya mall-mall zaman sebelum milenial gitu kan. Tapi rahasianya gimana nih Pak Oce? Tempat baby boomers dulu nongkrong. 30 tahun yang lalu ya gitu. Mudah nongkrong itu. Iya. Anak muda yang nongkrong ya kan, banyak yang masih pacaran segala macam, pada ngumpul semua. Ya kan, apalagi di Jakarta Timur kan kita masih berdiri masih baru pertama kali ya Arion Mall ya. Memiliki historikal yang sangat tinggi dan penuh kenangan nih pastinya ya Pak Oce ya. Tentunya seperti itu, Bu. Developernya sendiri tidak tertarik untuk membangun mixed use development selain pada the only mall aja nih di lokasinya gitu. Untuk di lokasinya di sini sendiri kita masih berdiri satu properti aja, yaitu di mall. Cuman untuk pengembangan properti khususnya di Arion Paramita Holding Company sendiri itu mereka ada banyak ya, ada gedung convention, gedung perkantoran, ada hotel ya kan, ada servis ya, itu kita ngikuti dari KCN namanya, itu dari parkir sama parkir sama security-nya. Kemudian ada juga di mana di nilai tukar mata uang asing. Oh, itu money changer, kurang lebih seperti itu, dan lainnya kurang lebih seperti itu, Bocah. Cukup lumayan. Grupnya dinamis juga ya Pak ya, jadi pengembangannya banyak ya, dia punya bidang-bidang industrinya ya. Oke. Nah untuk
Arion Mall sendiri nih, di era new normal seperti sekarang ini kan pasti berbeda nih strategi-strategi yang dihadapi gitu ya, Pak Oce ya. Dari manajemen pasti kan tertantang, dan saya rasa untuk Arion Mall sendiri karena sudah berdiri sejak tahun 90 dan sudah melalui banyak generasi dan tren bisnis untuk dunia mall dan retail khususnya. Nah, untuk saat-saat seperti sekarang di new normal ini, apa yang sudah dilakukan oleh Arion Mall, Pak Oce? Jadi gini, sejak di-announce secara official COVID masuk itu di bulan apa ya, Maret ya, saya kalau nggak salah ya, Maret. Mulai dari Maret ini kan banyak tentunya semua mall kan kita menghadapi yang namanya tenan-tenan pada minta service charge, ya kan, free, rental-rental minta diskon dan segala macam. Ya, ini saya cerita secara umum dulu ya, dari pertama dulu. Nah, itu pun kami sudah kaji ulang berulang kali. Nah, langkah-langkah yang kita bantu support untuk tenan-tenan terkait, terutama untuk tenan-tenan kita yang lama, tentu kita lakukan yang namanya free service charge. Kedua, diskon. Ya, ada diskon untuk keringanan untuk pembayaran sewa. Tujuannya apa? Supaya kita bisa sama-sama, kita bisa saling support. Supaya tenan-tenan ini juga bisa berjalan. Ya kan, kita juga tidak mungkin lah, kondisi pandemi begini, habis itu kita, habis manis supaya dibuang. Nah, jangan. Kita tetap merangkul tenan-tenan ini, gimana caranya kita ke depan, ekonomi tetap berjalan, kesehatan tetap berjalan, supaya mereka juga achieve targetnya dalam penjualan, juga nyaman dengan kita. Selalu kita bangun hubungan kekeluargaan. Karena tempatnya memang kita cozy banget ya, tempat homey banget. Jadi memang mereka pasti datang ke Arion Mall itu pasti minimal pasti belanja. Pasti belanja. Ya kan ya. Banget ya tenan-tenannya. Emang tenan-tenannya apa aja sih sekarang yang sudah bergabung, Pak Oce? Sekarang tenan-tenan yang ada sekarang ada McD. Ya, ada Dunkin Donat, Optik Tunggal, Yongki, Pojok Busana, ya, Century, Bank CMB Niaga, Apotek Century, Papapun, banyak Bu. KFC, Ricis, Hop, Johnny Andrean, Bata, Matahari, XX1, dan lain-lain sebagainya. Yang paling lama berapa lama tuh Pak? Yang paling lama udah dari awal? Lama semua Pak. Semua lama semua Pak. Betul. Setia ya, berarti setia ya. Luar biasa makanya nih. Ya kan, manajemen dari dulu sampai sekarang kita tetap pertahankan lah nilai etosnya. Kita tetap kekeluarganya tetap dijaga. Semuanya begitu. Oke. Supermarketnya tadi apa Pak Oce? Layan Superindo Bu, Layan Superindo, LSI. Superindo, ya. Oke. Jadi sekarang occupancy kira-kira mencapai berapa persen nih Pak Oce di Arion Mall? Occupancy sekarang kita mungkin sudah lebih dari 100 kali ya, 100 lebih kali ya. Oh ya? Tahu sendiri juga ada Pak. Wow. Keren, luar biasa, tiada tara. Nah, semuanya. Yang minta juga masih listingnya juga banyak, terus terang aja. Wow. Nah, di kondisi pandemi ini ya, meskipun kita nggak se-elit mungkin Grand Indonesia atau Plaza Senayan, tapi puji Tuhan. Ya kan, puji Tuhan dalam hal itu dan semakin meningkat ya Pak ya. Jalan tetap meningkat. Puji Tuhannya seperti itu Bu Ocha. Amin. Nah, untuk new normal ini nih Pak Oce, protokol kesehatan ya, terutama ya, apa yang dilakukan oleh Arion Mall untuk menjaga stabilitas baik itu kesehatan maupun kemajuan industri bisnisnya sendiri nih Pak? Ya, jadi langkah-langkah kita ya selaku manajemen dari Arion Mall sendiri dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang pertama kita sudah sediakan yang namanya adalah cuci tangan portable di setiap pintu masuk dan pintu keluar kita ada. Kita sudah lakukan itu. Ya, jadi para pengunjung begitu mau sampai kita sudah suruh cuci tangan dulu. Dan itu kita ada person in charge-nya untuk mengantarkan mereka. Ayo Bu, mari Bapak-bapak silakan cuci tangan dulu. Kemudian hand soap-nya kita sudah sediakan. Setelah mereka melakukan itu, baru kita cek suhu. Nah, suhu 37,3, 37,4 ke atas kita sudah nggak boleh. 2 kali pemeriksaan masih melebihi itu, mohon maaf. Kami harus, Bapak Ibu harus meninggalkan area Arion Mall. Karena memang tidak boleh, karena ketentuannya seperti itu. Ya kan? Ketiga, kita sudah melakukan yang namanya spray disinfektan. Itu setiap hari Bu. Setiap hari itu bisa 3 kali. Dari pagi sebelum jam operasional kita lakukan, ya kan? Kemudian di area-area tertentu, di handling lah, di bagian equipment, di bagian-bagian yang public area, common area, semuanya kita lakukan. Bahkan tenan-tenan yang khususnya untuk F&B sendiri, mereka juga lakukan persiapannya untuk disinfektan. Ya kan? Nah, itu kemudian ketiga. Yang keempat, kita lakukan juga yang namanya
isolasi room. Kita bangun yang namanya, kita ada ruang isolasi sendiri. Kita ada ruang isolasi sendiri. Ketika sampai saat ini sih belum ada ya Pak pasien-pasien yang sekiranya yang ini ya. Tapi menghuni ya. Jangan sampai Bu. Ini kalau kondisi begini jangan sampai lah. Kita bangun kondisi untuk isolasi room dan segala macam. Puji Tuhan ya nggak ada sih yang masuk kan gitu kan ya. Kemudian selanjutnya kita juga punya tim gugus COVID sendiri Bu. Setiap hari kita juga keliling 3 jam sekali lah. Kita jalankan itu ada tim gugus COVID melibatkan dari manajemen mall, ya kan, dari ME, dari tenan-tenan semua kita kunjungin semuanya. Wajib, ya kan, karena kondisi seperti ini kan kita tidak tahu nih sampai kapan ini, ya kan. COVID ini kan belum tahu sampai mau berapa lama. Apakah sampai tahun selesai, tahun depan selesai kan kita nggak ada yang tahu. Benar nggak Pak Ruby, Pak? Betul sekali. Iya, kita harus disiplin kan begitu kan. Kadang mendisiplinkan orang lebih susah nih Pak. Apalagi kita umat ya, Oce ya. Nah, sahabat Eljon, untuk mengetahui secara lebih detail lagi dan juga menyaksikan gimana sih perkembangan Arion Mall dan protokol kesehatan diterapkan di dalam Arion Mall sendiri, kita simak video berikut ini. Eljon, kembali lagi bersama dengan saya Cecilia Rosalinda di Indonesia Investment Forum Special Mall Edition Eljon TV. Eljon TV ini adalah salah satu stasiun televisi di Indonesia yang benar-benar sangat mendukung nih perkembangan daripada retail dan mall di Indonesia. Sehingga hadirlah kita hari ini, saya bersama dengan Ruby Herman, pakar properti Indonesia. Kita juga sudah mengundang narasumber kita yang istimewa kali ini, Pak Oce Jaswadi, General Manager Arion Mall di Jakarta Timur. Nah, lanjutin lagi nih ya obrolan seru kita tadi, Ruby, dengan Pak Oce. Pak Oce, gimana perkembangan daripada Arion Mall yang sudah mengalami metamorfosis dari tahun 90 sampai dengan 2020 nih ya. Nah, di saat seperti sekarang ini, konsep mall apa yang ditawarkan oleh Arion Mall terhadap pengunjungnya atau customer setianya nih, Pak Oce? Oke, jadi begini. Untuk konsep Arion Mall sendiri, kita mengandung yang namanya konsep yaitu lifestyle dan shopping untuk secara entertain yang modern punya. Jadi setiap bulan kita punya event yang namanya event-event reguler akustik, ya kan ya. Kita punya event-event seperti promo-promo dan kita kerjasama dengan tenan-tenan. Sekiranya untuk para pengunjung yang datang ke Arion Mall dan mereka membeli barang dan segala macam, kita akan kita akan kasih door prize. Nah, door prize ini berbagai macam. Ya kan, nah sekarang yang akan kita kaji ke depan ini sebenarnya masih pending nih ya. Ini rencana kita akan mungkin kalau pembelanjaan setiap minimal katakanlah 200.000 atau 500.000 kita kumpulkan, nanti di pas ulang tahun Arion Mall di bulan Desember kita akan kita akan kocok ataupun kita akan undi lah kurang lebih bahasa seperti itu. Ya, ada yang dapat motor, ada yang dapat mobil atau menginap atau voucher dan segala macam, karena kan kita kan bisnis properti kita juga cukup mengembang ya, ada hotel juga dan segala macam, dan ini memang salah satu target ya supaya traffic kita juga naik ya kan ya. Kemarin juga pas barongsai kebetulan puji Tuhan sebelum COVID ini datang ke kita nih ya, Maret itu Februari kita sudah sempat acara barongsai. Nah itu traffic gila bener-bener luar biasa ya Pak Oce ya.
gitu. Membludak sampai kemana-mana itu, waduh, itu sampai ke area parkir sampai membludak. Karena apa? Karena masyarakat Jakarta Timur sendiri haus, yang arti kata gini, event yang namanya event apa nih yang kau penasaran nih, begitu musik digoncangkan, dibunyikan, itu mereka pasti datang. Apalagi kita untuk medianya kita, untuk marketing sendiri kita ada yang namanya Instagram, ya IG Live-nya juga jelas. Sebenarnya banyak ya Pak. Apa aja Pak? Bisa dibilang nggak Instagramnya? Bisa follow di mana gitu? Nah, Instagramnya di arionmall.com, itu ada ya di situ. Nah, kemudian kita juga ada yang namanya komunitas-komunitas khusus untuk gimana di asosiasi untuk pusat perbelanjaan Indonesia, kita juga sebarkan juga undangan seperti itu. Kadang kita juga kerjasama dengan radio. Nah, radio-radio ini saya nggak bisa sebutkan lah nama-namanya lah ya. Nah, seperti itu kita kita titip lah. Bagaimana caranya kita bikin event yang namanya Arion Christmas Idol. Nah, ajak Sisil Pak nanti kalau ajak Ruby juga. Pak Oce jangan lupa loh, Eljon TV ini ada Eljon radionya juga loh Pak Oce. Boleh. Nanti kapan ya? Nanti setelah pandemi ini selesai beres nanti kita undang pastinya kan, seperti itu ya kan? Asik. Ya, kita undang juga semuanya Bu waktu itu. Ya kan? Ya luar biasa Bu. Sampai bibit-bibit bintang para penyanyi-penyanyi ini udah terbit Bu, sampai menjadi kemarin ikut di Indonesian Idol. Termasuk 10 besar Bu. Namanya sih. Namanya banyak penyanyi masa depan ya. Luar biasa. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini sebelum pandemik. Nah, mudah-mudahan ini selesai, Desember kita bisa mulai lagi. Desember kan ulang tahunnya Arion Mall tuh, yang ke-30 tahun 2020 ini. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar lah, pandemi ini setelah beres lah. Mudah-mudahan Bu doanya. Yes, ini harapan semua orang nih Pak Oce ya kan. Sekarang gimana caranya untuk bisa survive nih? Ini yang penting. Apalagi untuk tenan-tenan di dalam mall nih ya kan. Itu sangat-sangat membutuhkan dukungan dari pengelola mall. Nah, untuk di Arion Mall sendiri gimana nih bentuk dukungan? Mungkin ada cerita-cerita yang bisa memberikan inspirasi untuk sahabat Eljon nggak di selama masa pandemi ini? Jadi gini, waktu itu kita sempat ada momen atau fenomena yang namanya 3 bulan kan kita sempat tutup ya Bu ya. Yes. Kita 3 bulan sempat ini dan mereka banyak tuh WhatsApp media masuk, kapan nih buka lagi nih gitu segala macam. Tapi kan karena kita sebagai masyarakat patuh hukum ya, kita kan harus ngikutin aturan pemerintah dari gubernur ya kan. Nah, setelah hari pertama kita mau buka opening dan segala macam, itu H-2 kami sudah blast itu semua ke seluruh tenan-tenan dan ke media-media. Bahwa puji Tuhan nih, mall udah mulai dibuka lagi nih kembali. Iya. Pas hari pertama mau buka itu jam 10 ya. Jam 10 kan kita kan buka waktu jam 10. Waktu itu belum ada ketentuan jam operasional dari jam 11 sampai jam 8. Jam 10 buka itu di depan ramenya minta ampun. Wow, udah pada ngantri ya. Banget. Begitu musik berdendang nggak Pak? Musik berdendang nggak Pak? Bergoncang, bahasa Pak Oce itu bergoncang. Oh, bergoncang ya. Jadi begitu jam 10 mereka ngantri. Nah begitu ngantri kita mau nggak mau kan kita sudah sediakan tuh namanya social distancing ya kan. Kita marking sudah ada, jalur-jalurnya kita sudah on kan. Ternyata yang hadir juga melebihi dari kapasitas waktu itu kan, yang ngantri di depan. Mau nggak mau cepat banget kita harus antisipasi semua protokol COVID, kita harus jalankan dan protokolnya juga harus kita tegaskan. Begitu pintu dibuka, mereka mulai masuk. Nah, mereka masuk mesti diseleksi semua, Pak. Kita cek suhu, udah kita cek suhu semua sebelum pintu dibuka. Nah, di situ kita batasin maksimal 50%. Di atas 50% kita mohon maaf harus meninggalkan area Arion Mall. Nanti siang lagi atau malam lagi ya kan. Nah, ini kapan-kapan nih Pak Ruby mesti datang sama Bu Oca nih ke Arion Mall nih. Iya, benar-benar pengen banget. Nah, emang berapa pengunjungnya ya Ruby ya? Kita mau tanya dulu nih. Traffic pengunjungnya berapa nih? Pandemik ya, kita ngomong bicara sebelum pandemik dulu ya. Kalau sebelum pandemik, regulernya kita bisa menyentuh angka 5.000 sampai dengan 7.000. Wow. Dengan mall yang kurang lebih nggak sebesar Plaza Indonesia atau Plaza Senayan, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau event kita bisa membludak antara 8.000 sampai 10.000. Oke. Ya, tapi kalau untuk di pandemik ini kita nggak bisa bicara banyak karena waktu hari pertama kan kita juga batasin ya, karena nggak boleh sampai 50% kapasitasnya kan seperti itu. Belum ada social distancing dan segala macam. Nah itu waktu kita pertama kali masuk kurang lebih lah masih menyentuh angka 20 lah, maksimal 20 sampai 30%. Itu kita batasin, habis itu kita nggak boleh lagi untuk datang ke area-area mall. Karena kan kita juga khawatir juga. Kita kedepankan ekonomi, kita juga kedepankan juga kesehatan. Nggak boleh melupakan itu, ya kan? Kurang lebih seperti itulah, Bocah. Ya, tapi tentu saja
karena daya belinya kan sebenarnya ada ya Pak Oce, tapi karena ada pembatasan untuk social distancingnya ini, jadi secara fisik nggak semua bisa hadir di dalam mallnya. Nah, strategi marketingnya apa nih Pak Oce supaya si yang tadinya punya daya beli ini tetap bisa berbelanja nih di kita ada yang namanya strategi untuk kupon berhadiah. Setiap orang yang datang ke tempat mall, Arion Mall, kita kumpulkan, oh pembelian minimal 200.000 atau 500.000 yang tadi saya sampaikan. Ini salah satu ya Bu ya, kalau tadi sebanyak. Kita kumpulkan, kemudian kita akan undi nanti. Nah, gara-gara COVID ini Bu, kita suspend akhirnya. Mungkin nggak tahu tahun depan, ya kan? Nah, mungkin hadiahnya kita sedang cari sponsor ini, mungkin kita udah sounding-sounding. Hadiah yang pertama motor dan mobil Bu. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan COVID ini beres, kita bisa jalankan nanti lah, traffic bisa naik lagi, dan semua para retailer juga oke, pengusaha juga happy, semua nyaman, ya kan? Ya, harapan kita kan seperti itu. Kalau untuk salah satu strateginya seperti itu. Nah, tapi traffic belakangan ini udah cenderung lebih baik apa gimana Pak Oce? Sekarang sih memang mulai naik ya, cuma belum terlalu signifikan. Gitu. Jadi masih kurang lebih sampai 30% lah. 30. Pokoknya kalau di atas 40 saya udah tekan lagi deh. Jangan dulu deh. Iya, kasihan semua udah banyak mengeluhkan juga kan. Tapi tanda-tandanya udah buka semua ya Pak Oce ya, kecuali yang entertainment mungkin ya. Iya, semua udah buka kecuali XX1 aja. Sama area atrium mungkin. Area atrium kan nggak boleh terlalu rame-rame kan, karena kan memang dilarang kan. SBB ya masih ya. Ini udah berapa bulan nggak nonton ini? Udah Ruby dimataan nih Ruby nih. Iya. Iya. Pak, gimana tadi Pak kalau misalnya untuk menekan, tadi sempat 40% itu, cara menekannya gimana Pak supaya balik lagi 30? Kita pertama ada 2 langkah. Yang pertama adalah waktu dari parkir, kita pintu masuk, begitu mobil itu sudah melebihi dari kapasitas, saya minta 5%, itu sudah kita tidak boleh masuk. Pertama itu kita di ring, kita diparkir pintu masuk. Untuk people kita ada pengecekan suhu dan kita melihat ada pengontrolan dari security secara mobile. Ini memang sudah lebih dari 50% atau tidak. Ya kan udah zamannya udah pakai digital dan segala macam ya kan ya. Jadi kan mereka bisa melihat apakah ini udah lebih 50% atau enggak. Tapi rata-rata kurang lebih sampai maksimal 40% saya sudah tekan dulu nih. Karena wanti-wanti juga nih kan. Ya kan jadi jangan sampai melebihi dari kapasitas lah. Kalau melebihi kapasitas juga nggak bagus lah. Kasihan juga para dokter Pak. Iya. Kalau nggak selain cek suhu, Bapak cek dompet Pak. Kalau belanja masuk, kalau cek dompet. Oke. Nah, ini kan beberapa strategi yang dilakukan oleh Arion Mall, pengelola mallnya terutama ya Pak Oce ya, lebih ke pendekatan personal ya dengan tenan-tenannya, atau memang ada gimana Pak strateginya untuk mengkomunikasinya kepada tenan? Kita untuk strategi komunikasi biasa kita membangun dari pertama kali kita adalah kekeluargaan, dan selama saya menjalankan di sini menerima amanat adalah pendekatan kita adalah secara kekeluargaan. Kita bina ini bagaimana sih? Kadang kita sering meeting bersama Bu dengan tenan-tenan, kita jalin hubungan. Bagaimana nih? Oh, kita sepi nih Pak, bagaimana gini-gini? Ya udah kita mari cari solusinya bagaimana. Ya kan, mau datangkan traffic juga ingat lagi protokol COVID. Ya kan, oh belanja bagaimana caranya? Online. Bahkan untuk toko-toko kadang ada yang nggak berani buka, untuk mereka minta izin untuk dia bikin belanja transaksi online, mereka minta izin untuk dibuka segala macam, itu kita berikan semuanya. Prinsip kita dukung. Bagaimanapun dia adalah partner kita. Ya kan, bagaimana cara pun dia harus sukses, kita juga senang, kita happy. Demen banget denger ya dari pengelola kan oke nih, ya kan, kalau nggak pelayanan nggak oke kan nggak bagus. Makanya ekonomi harus kita kedepankan. Semuanya harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan protokol-protokol yang ada. Kurang lebih seperti itu. Servisnya juga sempat kita free-kan kan waktu itu kan. Oke. Wah, keren nih, pengen jadi tenannya Arion Mall nih. Jadi nggak gimana gitu loh. Masih waiting list Bu Sisil, mohon maaf. Masih waiting list. Oke, sahabat Aljon, kita simak lagi keseruan-keseruan lainnya dan update-update terkini dari Arion Mall di Jakarta Timur ini bersama dengan Pak Oce Jaswadi dan juga Ruby Herman, dan saya Cecilia Rosalinda. We'll be right back after this. Kembali lagi kita di Indonesia
Indonesia Investment Forum Special Mall Edition bersama dengan saya Cecilia Rosalinda dan juga Ruby Herman, pakar properti Indonesia. Nah, di edisi istimewa kali ini kita mengupas tuntas nih perkembangan era new normal di Arion Mall yang terletak di Jakarta Timur bersama dengan General Manajernya Bapak Oce Jaswadi. Yes, Pak Oce, lanjut lagi nih kita ngobrol-ngobrol serunya nih ya. Nah, kalau tadi kan ada strategi-strategi yang dilakukan terhadap retailers atau tenan-tenan yang bergabung di Arion Mall dan juga event-event yang dilakukan sebelum dan setelah pandemi ini. Nah, untuk kedepannya nih sampai dengan akhir tahun lah, kita ngomong sampai dengan Desember nih 2020 Pak Oce. Target marketing dan program-programnya apa aja nih yang akan dilakukan oleh manajemen dari Arion Mall? Ya, oke. Jadi untuk untuk strategi marketing ya sampai akhir tahun 2020 ya. Mudah-mudahan bisa achieve target ya Bu ya, mudah-mudahan ya. Salah satu dari sahabat John semuanya mendoakan sukses deh pokoknya buat Arion Mall. Salah satunya adalah kita melakukan member get members atau MGM dari B2B ya. Arti kata begini, jadi kalau memang ada pembelanjaan sekiranya itu menyangkut dari tenan A, B, C, D, E, katakanlah seperti itu ya, saya nggak bisa sebut nama itunya, kita akan undi. Nah, kita undi itu dalam triwulan. Okay. Nah, ini biasanya berapa lama nih mereka nih? Setelah ada minimal ada sampai 1 juta Bu. Nah, mereka dapat door prize khusus. Ya, rencananya kita akan bangun ada door prize itu mungkin hadiahnya LED. Ya, 43 inch kita sudah mulai ajukan ini. Kemudian kita akan untuk tenan A, katakanlah seperti itu, mereka akan masuk diskon. Dapat diskon sepanjang mereka memiliki mengikuti itu programnya itu selama 3 bulan dan 6 bulan ke depan mereka akan mendapatkan diskon makan di tempat tenan A itu dapat potongan kurang lebih antara 70 sampai 80% tanpa kena tax. Nah, kurang itu udah langsung dapat tuh ya, nggak pakai syarat dan ketentuan berlaku lainnya lagi ya. Betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ini yang penting kita nggak usah muluk-muluk dulu deh. Yang penting target ini bisa berjalan, bisa achieve target aja itu sudah puji Tuhan. Yes. Kan kurang lebih. Ya kan, jadi ya kalau mau ngomong banyak, entar terlalu banyak, repot juga orang corona aja belum beres ya kan. Nanti social distancing lagi kan, kurang lebih seperti itu. Tapi member get member program ini kayaknya baru akan diberlakukan di Arion Mall ya, mall-mall lain belum ada nih saya dengar. Atau memang sudah pernah? Belum pernah dilakukan, belum pernah kan kita lakukan. Gitu ya Pak Oce ya. Berlaku mulai kapan? Programnya Pak Oce? Rencananya waktu itu kita akan godok sih di bulan Februari kemarin. Oke. Februari kemarin. Iya. Gitu. Harusnya sih selesainya di akhir tahun 2020. Cuma dengan kondisi seperti ini kan kita akhirnya jadi big mark question buat kita. Mau selesai sampai kapan ini kan gitu kan. Ya, tapi bagaimanapun juga tetap kita jalan apa adanya lah. Sudah berapa banyak kan? Dengan situasi Pak Oce? Kenapa Bu? Sudah berapa banyak yang ikut program ini sampai dengan hari ini? Nggak terlalu banyak ya, mungkin hanya masih puluhan lah, masih menyentuh angka puluhan aja sih, belum sampai ratusan. Harus dikumandangkan ya, dipromosikan ya supaya banyak dari sahabat Oce terutama yang dengerin nih langsung follow Instagram, follow apalagi dari Arion Mall ada apalagi selain Instagram Pak Oce? Untuk media sosialnya? Baru Instagram aja. Oke. Iya. Atau langsung customer service Arion Mall ya? Pak, saya mau tertarik nanya, ini dalam kurang lebih 2 bulan ini Pak ya, apa sih penjualan apa yang lumayan tinggi khususnya di dalam Mall Arion ini Pak? Yang tenan-tenan yang lagi naik daun gitu ya, yang sering dikerubutin ini ya? Iya. Sebut merek apa Pak ya? Nggak apa-apa Pak. Oke. Salah satunya adalah Dum Dum Thai Tea. Itu satu. 2 adalah kita ada kopi. Ya, kopi. Ya. Kemudian ketiga es teler. Keempat Ricis. Itu rame. Wow. Itu security sampai saya bilang itu Pak, itu mesti dijaga tuh social distancing-nya. Saya bilang sama security-nya, jangan sampai membludak. Itu harus diatur sosialnya. Memang kan batasnya kita kan hanya sekian puluh orang ya, sekian orang. Tapi kan tetap online tetap jalan. Strategi mereka juga tetap jalan. Dia ada diskon sendiri secara internalnya mereka. Tetapi kan bagaimana kita harus mengatur flow-nya. Iya kan? Jangan sampai mudah. Kan kurang lebih seperti itu. Sih juga ada diskon, lagi ada promo juga. Itu kalau misalnya ada sore, udah tengah kantor itu ramenya minta ampun.
ada Matahari, ya kan, Matahari online yang biasa lah ya, fashionnya seperti itu. Maskernya yang banyak tuh Matahari sekarang. Naik daun itu. Pojok busana ya semua sekarang. Model masker banyak macam. Ya. Aduh. Ya, terus target marketingnya selain dengan program yang get member tadi, Pak Oce, apa lagi target marketing sampai dengan akhir tahun ini? Target marketing kurang lebih itu dulu sih ya, yang bisa kita bikin kurang lebih seperti itu. Kalau yang lain-lain masih kita kaji sih, Bu. Mudah-mudahan sih kalau misalnya COVID ini udah selesai, tahun depan udah beres, kita luncurkan lagi nih program marketing lain lagi nih. Ya kan, yang penting ini dulu nih, ini satu terlalu banyak, tahun 2020 nanti malah nggak ada yang terlaksana semua. Ya kan? Yang muluk-muluk ya, yang pasti yang realistis gitu ya, Pak Oce ya. Jangan terlalu muluk-muluk dulu. Yang penting ini bisa jalan, ya kan, cash flow-nya sekarang harus ditingkatkan, karena kita nggak penting, capital gain itu nggak penting. Yang penting sekarang ada cash flow. Ya kan? Uang cash itu adalah memang the king, tapi untuk awal sebelum resesi, katakanlah seperti itu. Tapi begitu resesi masuk ke kuartal 1, kuartal kedua, mau nggak mau adalah kita akan cari cash flow yang tercepat. Dan itu mau kita harus bikin program strategi marketing adalah yang kira-kira cash flow-nya cepat. Jangan yang terlalu lama, jangan yang long term punya, tapi yang short term. Secepat mungkin pergerakan uang harus beredar, kurang lebih seperti itu. Nah, Pak Oce sendiri melihat perkembangan dari dunia retail, terutama teman-teman yang sudah bergabung di Arion Mall versus dengan UMKM. Nah, ini gimana nih, Pak Oce? Apakah dari manajemen Arion Mall ada program untuk merangkul UMKM? Karena kan dari presiden kita kan selalu mengumandangkan ya untuk bisa menaikkan ekonomi dari UMKM ini gitu. Iya. Kita ada. Jadi itu kita udah laksanakan sebelum COVID ya, sebelum COVID itu kita pernah laksanakan untuk yang mungkin di Arion Mall 1 lah. Kita di situ sudah ada UMKM, beberapa tenan-tenan itu kita sediakan. Cuman mungkin karena tempatnya terbatas dan tidak sebesar yang mungkin nggak sebesar yang lain, mungkin yang tempat UMKM yang kita berikan ya hanya sebesar itu. Dan itu cukup ramai, Bu. Mereka melakukan itu beli buy one get one, ya kan? Ada yang namanya cookies, ada yang namanya popcorn, ya kan, ya makanan-makanan kesukaan itulah kurang lebih seperti itu, ya kan. Ada yang namanya mungkin ada kita batik-batik, ya kan ya. Nah, itu mereka masih menggunakan sistem buy one get one, kurang lebih seperti itu. Ya, cukup oke. Cukup oke ya. Jadi kedepannya memang UMKM tetap bisa berkembang dan bisa masuk ke mall-mall di seluruh Indonesia gitu ya, Pak Oce ya. Harus. Apalagi yang bicara ini kan ininya nih pelopornya kan UMKM kan. Kalau enggak bisa di ini nanti ya. Gitu. Iya. Nah, Ruby Herman nih sebagai pakar properti Indonesia, beliau pasti kan punya pandangan khusus juga nih perkembangan properti versus dengan retail dan mall di Indonesia. Gimana nih Ruby melihat perkembangan yang sudah terjadi untuk mall yang hanya mall aja nih, nggak ada mixed use development-nya seperti Arion Mall tetap bisa bertahan tuh sampai dengan sekarang? Ya kalau menurut saya ini Arion merupakan mall yang udah dari tahun 1990, jadi banyak kenangan nih. Ya generasi ke generasi, ini bicara soal mungkin dari kakeknya, ya mungkin sekarang bilangnya kakeknya, ya kan. Papanya di situ juga, mungkin ada kenangan masa kecil, ya diajak ke mall situ, ya kan. Jadi menurut saya ya ini tetap menjadi favorit, karena kalau flashback ke zaman tahun 90-an, ke mall itu adalah hiburan yang paling luar biasa, menyenangkan, ya kan, karena dingin, gitu kan ya. Karena dingin, adem, gitu kan. Jadi ke mall itu ya kan menjadi sebuah hiburan yang nggak terlupakan, gitu kan ya. Bisa lihat-lihat pemandangan, banyak barang-barang, gitu kan. Nah, dengan kondisi itu, ya kan. Nah, apalagi positioning-nya kan, sekitar sana kan banyak perumahan padat ya Pak ya. Iya. Ya kan. Nah, ini menjadi sebuah tempat yang dinanti-nantikan juga, ya kan. Jadi kalau menurut saya ya khususnya Arion Mall ini punya keunggulan mutlak yang mungkin nggak bisa dimiliki oleh tempat-tempat lain. Mungkin kalau tempat lain banyak kompetitornya gitu kan. Kalau di sini ya kan bisa dibilang nggak ada kompetitor. Ya betul Pak ya. Sudah proven ya. Iya. Jadi ya tetap dinantikan, tetap menjadi tempat yang
ingin jadi tempat tujuan gitu dalam waktu weekend ataupun weekday itu sih dari saya. Ya. Soalnya kalau kita lihat sekarang developer yang sekarang ini untuk yang membangun proyek baru untuk mall, mereka tidak bisa bangun dengan hanya mall aja. Mereka harus punya mixed use development-nya, apakah didukung oleh hotel, apartemen, office, perumahan landed, dan sebagainya. Tapi saya kagum dengan model-model mall yang berani berdiri sendiri seperti Arion Mall ini, yang tetap bisa bertahan sepanjang masa dengan sampai hari ini gitu. Jadi saya rasa ini adalah salah satu eksistensi dan juga daya tarik lah, effort yang luar biasa dari segenap manajemen atau pengelola mall dari Arion Mall. Nah ini Pak Oce ini juga udah seumur-umur kayaknya ya di Arion Mall ya Pak ya. Hebat biasa nih. Ya jadi sangat berinovasi ya. Jadi banyak-banyak tahu dengan generasi milenial ya Pak Oce ya, biar mendapatkan ide-ide baru terus ya. Ditelan sama generasi-generasi baby boomer nih. Iya kan? Baby boomer, Gen Y, baru milenial gitu kan ya. Nah, betul. Gen Z ya sekarang juga udah mulai tumbuh dewasa mereka. Oke, sahabat Eljon, kita seru banget nih bincang-bincang dengan Pak Oce Jaswadi dari Arion Mall Jakarta Timur. Nah, sebentar lagi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Oke, sahabat Eljon, kembali bersama dengan saya Cecilia Rosalinda di Indonesia Investment Forum Special Mall Edition Eljon TV. Dan seperti yang sudah tadi, kita nggak sendirian nih, ada Pak Oce Jaswadi, General Manager dari Arion Mall di Jakarta Timur. Nah, Ruby Herman, pakar properti Indonesia juga udah siap-siap nih dengan pertanyaan-pertanyaan handalnya nih. Silakan, Ruby. Oke, nah bicara soal ini Pak, new normal gini kan. Nah, tadi bicara tentang bagaimana pengunjung juga sebenarnya kan antusias sih, tapi ya mesti direm-rem gitu kan ya Pak ya. Betul. Iya kan Pak, ekspektasi ke depannya atau planning ke depannya mungkin apa sih Pak? Kalau bicara soal sekarang ini kan, kalau saya sebagai orang yang pengen ke mall tuh pengennya kan suasana outdoor Pak. Nah, mungkin ada planning nggak sih dari Arion Mall untuk ngembangin di mall di outdoor-nya Pak. Oke. Jadi gini, untuk kondisi sekarang ya, kita bicara kondisi sekarang adalah untuk semi outdoor itu kita sudah kembangin di area-areanya adalah di depan Selasar kita di depannya McD dan di depannya Dunkin ya. Ini kita bicara langsung itu kita sudah kembangin, sudah melakukan perluasan. Bahwasanya kalau ada orang-orang nongkrong, hangout dan segala macam, itu kan traffic cukup banyak. Iya. Yang McD, di depan McD kita sudah ada perluasan, dan itu mereka melakukan kadang meeting bareng dan segala macam. Kita sudah sediakan tempat untuk rata-rata orang bisa santai, ya kan, bisa hangout, bisa segala macam. Karena kan kalau kita lihat sekarang orang lebih banyak nongkrongnya itu di luar Pak, karena mungkin karena menyatu dengan alam dan segala macam, karena mungkin karena pandemik ya kan ya. Karena kan ini segala macam di ruangan AC nanti bisa hinggap lah di dalam media tertentu dan segala macam. Tapi kita juga antara area-area di outdoor juga itu jadi mereka bisa bisa santai, bisa segala macam. Yang lebih banyak trafficnya lebih banyak, pengunjungnya yang di situ lebih tinggi. Gitu. Kalau event di luar mungkin Pak, mungkin ada event di luar belum terlaksana kali. Belum terlaksana ya. Saya ada satu event, itu mungkin rencana sih sebenarnya tahun ini, tapi karena memang kondisi begini, jadi akhirnya tahun depan. Tapi tahun depan kalau memang selesai ini, saya akan melaksanakan gini. Event ini saya melakukan adalah seperti event-eventnya Avenger. Nah, jadi ada truk-truk mobile dan segala macam, itu mereka itu punya daya attract atau daya permainan khusus. Itu kita akan buka itu nanti di area-area parkir. Mungkin nggak banyak lah. Ya sih, ini baru pikiran ya, tapi ini belum terrealisasi, masih mimpi Bu. Namanya planning ya kan, namanya planning kan, mimpi kan boleh apa aja kan boleh. Nah, di beberapa kita akan bikinkan sirkulasi untuk bagaimana mereka bisa bermain, karena kan mereka ada khusus untuk mobile biz-nya sendiri tuh cukup keren, yang cukup ini. Apalagi kemarin kan lagi ada Avenger,
ya kan? Kemudian ada lagi Marvel, ada lagi dari komik-komik DC dan segala macam. Nah, tokoh-tokoh seperti ini kita akan guide, dan itu lebih cenderungnya lebih aktifnya itu kita di outdoor. Nah, kita mengundang banyak orang karena apalagi pagi dengan jalan raya traffic di depan itu kita terbuka, open area. Jadi bisa mengundang banyak orang. Nah, kurang lebih, tapi nggak di pandemik ini kali ya, itu nanti setelah pandemik ini sudah beres. Can't wait ya, harus segera over nih pandemik ini dari Bumi Pertiwi. Ya, doa lebih kencang lagi sama Tuhan kan. Iya, amin. Nah, harapannya Pak Oce untuk kedepannya nih di era new normal pandemi COVID-19 ini untuk retailer, baik secara pribadi Pak Oce maupun sebagai pengelola mall, dan juga mungkin ada masukan-masukan untuk pemerintah, karena kan Pak Oce saya lihat juga aktif nih di Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia ya, atau APPBI ya. Nah, Pak Oce gimana? Ada harapan-harapan apa aja nih Pak Oce yang ingin disampaikan? Jadi gini, harapan saya mungkin sama dengan hal-hal yang lain juga. Jadi gini, harapan ini semoga retailer kita harus punya second backup. Arti kata gini yang mau saya sampaikan adalah gini, meskipun kondisi ini seperti ini yang tidak terduga, kita harus punya yang namanya cadangan-cadangan tertentu. Bagaimana Pak kalau kita nggak punya cadangan-cadangan? Ya mau tidak mau kita harus mencari cash flow yang kuat. Nah, harapan saya adalah tetap semangat, jangan pantang menyerah, berpikirlah positif, tetap andalkan Tuhan. Karena di kondisi pandemik ini kita tidak sendiri. Tentu banyak orang yang mengalami seperti itu. Oleh karena itu, mari saya, kamu, kita, kami, semuanya, khususnya untuk warga negara Indonesia, sama-sama patuhilah protokol-protokol dari pemerintah, wajib masker, cek suhu badan, spray disinfektan juga dengan rutin, ya kan? Kemudian jaga social distancing, jangan sering nongkrong, ya kan? Hindarilah pertemuan-pertemuan seperti kondangan atau reuni-reuni dan segala macam. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita hindarkan. Kasihan para medis, para dokter yang di sana, yang mereka juga manusia. Ciptaannya Tuhan, ciptaannya Allah, ya kan? Harus sama-sama dijaga supaya mencanangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka juga manusia, mereka punya keluarga, mari sama-sama disiplinnya ditingkatkan, karena saya lihat sekarang masih banyak kurang, dan pemerintah jangan segan-segan. Kalau memang tegas, wajib tegas, karena dengan kelembutan dan ketegasan yang tinggi itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Saya yakin Tuhan buta, Tuhan tidak tuli. Semoga pandemi ini beres tanpa ada korban atau apapun yang jatuh ataupun yang bangkrut semuanya. Itu harapan saya. Semoga Indonesia makin sehat, makin jaya. Sahabat Eljon juga semakin luar biasa diberkati Tuhan ya. Boca juga dan Pak Ruby juga makin eksis terus. Makin oke, makin keren, makin banyak favoritnya, banyak viewernya, banyak yang nonton juga, banyak yang follow juga, ya kan? Yes. Makin diberkati. Terima kasih. Kayaknya mesti bikin meet and greet di Arion Mall. Mesti bikin meet and greet. Masukan untuk pemerintah apa nih Pak Oce? Selain yang tadi itu tetap menegakkan disiplin untuk supaya masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan, masukan terhadap pemerintah agar bisa membantu retailer dan juga mall khususnya di era pandemi ini apa nih Pak Oce? Ya, arti kata gini, untuk pemerintah sendiri mohon juga lebih banyak peduli juga, karena kita para pelaku usaha khususnya untuk di mall dan para retailer di kondisi begini, kita yang paling terus terang aja lah, kita terhajar yang benar-benar habis-habisan. Mohon tolong bantuan pemerintah lebih concern lagi, lebih banyak support lagi. Bagaimana caranya? Banyaklah, ada banyak cara lah. Salah satunya mungkin PPh 21, PPN dan segala macam mulai dikaji lagi, ya kan? Tolong dikaji bagaimana caranya sih para retailer juga bisa semangat lagi ke depannya. Ya kan? Karena ini kita bicara ini kan bagaimana menggerakkan roda ekonomi supaya berjalan lancar. Ya kan? Oleh karena itu minta tolong pemerintah setempat atau pemerintah Indonesia juga bisa melihat bagaimana nih planning ke depan bisa dijalankan, ya kan? RAPBN-nya juga mulai diguyur juga nih ke para retailer juga, disupport juga nih supaya UMKM-nya juga jalan, ya kan? Disediakan tempatnya juga, ya kan? Khususnya di tempat-tempat yang strategis supaya bisa berkembang. Karena setiap lapisan masyarakat kalau berkembang luar biasa, itu pasti akan menggerakkan roda ekonomi. Poros bekerja, roda-roda jari-jarinya juga pasti berjalan lancar. Amin. Dan baik.
Ya, semoga pemerintah bisa mewujudkan ya harapan-harapan Pak Oce dan juga seluruh retailer dan pengelola mall di Indonesia Amin. nih. Ruby, sebelum kita akhiri session ini dan sebelum kita mendengarkan pantun istimewa dari Pak Oce Jaswadi, Ruby mau menambahkan apa nih di edisi istimewa kita kali ini yang mengupas tuntas tentang mall dan khususnya di Arion Mall di Jakarta Timur? Yes. Kalau menurut saya sih, yes. Kalau menurut saya ini event-event seperti Golden Memories ya, mungkin pasti tadi kan Oce juga bilang begitu ada musik langsung tuh rame. Mungkin ya tadi mungkin Golden Memories atau apa, tapi ya mungkin kegiatannya lebih ke outdoor kali ya kondisi gini ya. Tapi Arion Mall menjadi mall yang sangat favorit ya di hati para pengunjungnya, pencinta Mall Arion. Pastinya sukses buat Arion Mall. Ya, menurut saya kan menjadi favorit kan ya, dan juga tenan-tenannya juga ramai dan juga pokoknya all the best. Amin. Iya. Amin. Okupansinya aja 100% loh, Ruby. Iya, mana-mana okupansi turun. Di Arion Mall stabil 100%, luar biasa sekali ya. Bahkan banyak waiting list ya, waiting list banyak. Dan banyak waiting list, bener. Oke, nah Pak Oce kita udah gak sabar nih menunggu pantun dari Pak Oce Jaswadi nih. Oke, sahabat Eljon, ini benar-benar dibuat khusus untuk sahabat Eljon. So kita simak nih pantun dari Pak Oce. Oke, ini pantun sederhana ya. Mudah-mudahan dengan pantun yang sederhana ini bisa melekat di hati. Makan rendang di pinggir sumur, paling enak ditambah jengkol. Cakep! Kalau datang ke Jakarta Timur, jangan lupa mampir ke Arion Mall. Mantap, Pak. Terima kasih Pak Ruby, Bu Ocha, dukungannya luar biasa ini. Terima kasih Pak Oce Jaswadi untuk waktu dan sharing-sharingnya sungguh sangat menginspirasi nih seluruh sahabat Eljon ya. Oke, sahabat Eljon, kita sudah sampai di penghujung program nih di Indonesia Investment Forum Special Mall Edition kali ini bersama dengan Arion Mall, dan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk attention dan juga dukungannya terhadap Eljon TV juga yang sudah memberikan kesempatan untuk mall-mall di Indonesia memberikan update-update terkininya. Nah, kita simak di episode berikutnya ya Ruby ya, untuk mall yang lebih hangat, lebih cetar, lebih panas lagi nih untuk update-update-nya di Indonesia Investment Forum Special Mall Edition bersama dengan saya Cecilia Rosalinda dan juga saya Ruby Herman. Sampai jumpa di next episode Indonesia Investment Forum. Bye-bye. Bye-bye.